Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibbati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin Allah Jalla wa Ala kita bersyukur kepadanya. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia limpah nikmatnya yang tak terhingga. Sehingga kita berkesempatan hadir kembali di majelis ilmu ini ba'da ikhtibar akhir sana. Setelah ujian akhir tahun kita bisa hadir kembali setelah yaumil utlah, hari libur, 2 pekan, 2 pertemuan kita libur, dan alhamdulillah kita berjuang kembali untuk menuntut ilmu lughatul Arabiyyah. Oleh karena itulah, untuk merefresh, memperbaharui niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala sangatlah penting pada pertemuan perdana kita kali ini. Maka dari itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan, dan kami ucapkan mohon maaf ya, kondisi di tempat kami sedang mati lampu, tidak bisa share papan tulis ya karena semuanya mati ya. Kita coba untuk menggunakan yang bisa kita lakukan ya, ummahat. Nah, ya. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, pada pertemuan perdana kita kali ini kita coba mengingat nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi an Abdurrahman ibni Abi Bakrah an abihi, dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari bapaknya Abdurrahman bin Abi Bakrah, anna rajulan, sesungguhnya ada seorang lelaki, qala, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ayyun nasi khairun, manusia apa yang paling baik? Ya, manusia apa yang paling baik? Manusia seperti apa sih yang paling baik? Khair adalah sesuatu yang berupa al-hasanat, kebaikan-kebaikan. Jadi manusia yang terbaik ini seperti apa? Qala, maka Nabi bersabda, man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Barang siapa yang qala, dari kata tawil. Ada yang masih ingat ummahat tawil? Apa artinya tawil? Apa Tinggi. ummahat? Tawil. Tinggi ya Ustaz? Tinggi ya? Tinggi atau Tinggi, panjang. atau panjang, tergantung kalimat ummahat. Ini unik ya bahasa Arab. Ya, ketika kita belajar kata tawil, ar-rajulu tawilun ya. Seorang lelaki tinggi badannya. Ya, al-mistaratu tawilatun ya. Apa namanya? Penggaris panjang. Panjang. Ya, jadi tergantung kalimatnya seperti apa. Nah, di sini ada kata kerja dari kata tola yatulu, tawil ya. Barang siapa yang panjang
Apanya yang panjang Ummahat? Umruhu. Ma mana umrun? Umurnya. Umur. Umur itu bahasa Arab ya Ummahat. Ya, Ya. umur, usianya. Barang siapa yang panjang usianya. Ya, jadi orang yang terbaik, manusia yang terbaik kata Nabi, yang umurnya dipanjangkan. Berapa sih umur yang dipanjangkan itu? Dikatakan bonus setelah sabda Nabi tentang umur umat Nabi. Ya, berapa? Arba wasitun. Ya, 64 tahun. Ya, 64 tahun itu lebih dari 64 tahun, itu namanya bonus tuh. Udah Allah panjangkan umurnya. Ya, lebih dari 64 tahun. Ada yang sampai 70, 80, bahkan ada yang sampai 100. Nah, itu udah bonus. Itu ternyata sebaik-baik manusia. Tapi apakah hanya itu saja? Tidak, Umar. Wahasuna amaluhu. Hasuna dari kata kerja. Diambil dari kata kerja. Dan mungkin pernah mendengar kata Hasan. Hasanah. Nah, ada di Baik. sini Nur Hasanah. Ibu Nur Hasanah. Wah, Masya Allah. Ya. Cahaya ya kebaikan, Masya Allah. Hasan. Ya. Kebaikan. Ya. Wahasuna amaluhu. Dan yang paling baik. Yang baik apanya? Amaluhu. Apa Mal. amal? Amalnya. Mal. Yang paling baik amalannya. Ya, jadi umurnya semakin panjang, semakin dia takut kepada Allah. Itulah sebaik-baik manusia. Di sisa umur Ummahat. Mungkin ada yang sudah kepala 4, kepala 5. Ya, di kelas ba itu ada yang kepala 6 ya. Ibu Dian gitu ya. Ya. Di sini mungkin Butina mungkin yang lebih tua ya, atau Burina ada juga ya. Nah, sudah Nah, udah tua. lanjut. Iya. Ya. Nah, semakin panjang umurnya, semakin tua, harusnya semakin banyak amalannya. Itu sebaik-baik manusia. Ya, dengan apa? Bagaimana cara kita beramal kalau kita tidak tahu ilmu? Ya. Maka Allah katakan kul hal yastawil ladzina ya'lamun. Apakah kalian tahu bisa membedakan antara orang yang mengetahui walladzina la ya'lamun dengan orang yang tidak mengetahui? Maka nggak ada gunanya kalau kita beramal tanpa ilmu. Ya, maka kita harus berusaha menuntut ilmu. Sedangkan menuntut ilmu agama itu pasti tidak akan jauh dengan bahasanya agama kita. Ya, apa bahasa agama kita, Ummahat? Bahasa Arab, Bahasa Arab. Lughatul Arabiyyah. Ya, maka kita berharap di sini memperkuat keimanan kita dengan sungguh-sungguh belajar bahasa Arab. Ya, kalau bukan sekarang, kapan lagi Ummahat? Ya, Ummahat sudah masuk 1,5 tahun ya, kalau tidak salah ya. Alaysa kadzalik? Bala. Iya. Bala, di kelas E ya. Kelas E itu satu angkatan dengan kelas A. Ya, hanya beda waktu. Ya, nah ini manfaatkan waktu yang tersisa. Ini yang paling tua itu kelas gym dulu. Kelas gym itu sudah 6 tahun Ummahat belajar bahasa Arab. Ya, sisa dari kelas gym itu sisa 3 orang. Ya, 2 orang pindah ke kelas ba, 1 orang pindah ke kelas 3 orang pindah ke kelas ba, ya ada 4 orang, 1 orang pindah ke kelas dal. Ya. Nah, ini seleksi alam akan terus ada, Ummahat. Ummahat baru seumur jagung di sini. Ya. Maka manfaatkan waktu yang tersisa untuk bersungguh-sungguh mempelajari Lughatul Arabiyyah. Qala, lalu Nabi mengatakan fa'ayyun nasi syarrun. Ya. Abdurrahman ini bertanya lagi, Abdurrahman ya bin Abi Bakrah dari bapaknya. Ada seseorang yang bertanya lagi kepada Nabi. Ya, lalu manusia apa yang paling buruk? Ya, syarrun yang paling buruk. Ya, maka Nabi mengatakan man tola umruhu. Umurnya nambah. Umurnya panjang. Tapi wasa'a amaluhu. Wasa'a.
Buruk, su'un. Nah, dari kata su, ya. Buruk amalannya. Yang ada maksiat saja. Ya, la haula wala quwata illa billah. Maka kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan syaitan laknatullah alaihi. Semoga Allah melaknatnya. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, ahibati fillah wa ummahati rahimakumullah. Maka dari itu di pertemuan perdana kita di awal bulan Rajab atau awal bulan Masehi, kita coba memperbaharui niat kita dulu ya kepada Allah. Karena kalau bukan dari sekarang, kita akan menyesal nanti di hari kemudian. Apalagi sebegitu manfaatnya ilmu bahasa Arab. Dan ikhtibar kemarin adalah ya latihan kita umahat. Ya, ujian yang kita lakukan di pertemuan yang lalu itu adalah latihan tadribat ya untuk kita bisa mereview ulang, memurajaah kembali. Ya, makanya ini yang mau kita bahas nih. Ya, soal yang kemarin. Bagaimana Ummahat, mau dibahas soal yang kemarin? Boleh Ustaz. Mau Ustaz Nah, bahas. baik ya, coba share ya, karena sekali lagi mohon maaf ya, tidak bisa menggunakan papan tulis dulu Ummahat. Jadi nggak ada pencahayaannya. Nah, iya, di Ya, sini paham. Ummahat bisa lihat ya. Sudah terlihat belum ya Ummahat? Sudah. Sudah Ustaz. Salah. Alhamdulillah. Ya, kita bahas di sini bersama-sama Ummahat. Soal kelas E ya di ikhtibar akhir sana fi sanati alfain arba'a wa ishrun ya, tahun 2024 kemarin ya. Di antara soalnya sebenarnya soalnya mudah-mudah ya Ummahat. Alaysa kadzalik? Lumayan Ustaz, susah juga. Soalnya mudah, jawabnya susah. Iya. Baik. Baik, kita coba ya bahas di sini yang pertama. Man hadhihi. Ini adalah pertanyaan di pelajaran kedua kalau salah. Pertama malah. Ya, man itu untuk manusia pastinya kan? Ya, maka jawabannya adalah nama orang atau profesi Ummahat. Contoh, di sini ditujukan untuk hadhihi mu'annah. Hadhihi Fatimah. Hadhihi Zainab. Hadhihi muhandisatun. Hadhihi mudarrisatun. Ya. Boleh kita sebutkan nama orang, perempuan ataupun profesi. Ya. Karena ditujukan untuk manusia berakal dan juga untuk muannas. Pada nomor 1 insya Allah sahlun jiddan. Ya. Baik. Pada nomor 2, al-himaru titik-titik wal hisanu titik-titik. Ya, di dalam menjawab pertanyaan kita harus tahu ya arti dari pertanyaan tersebut ya. Al-himar, ma mana al-himar? Keledai. Keledai. Kata apa yang tepat untuk kita gunakan? Al-himaru apa? Besar atau kecil? Al-himaru sogirun. Wal hisanu kabirun. Ya, ini jawaban. Ada jawaban lain selain itu, Mas? Ya. Qasirun Ada dan tawilun Ustaz. qasirun. Boleh. Al-himaru qasirun wal hisanu tawilun. Nah, Tawil. boleh. Ya. Naam. Ya, artinya di sini Ummahat harus memahami susunan mubtada khobar. Ya, al-himaru qasirun khobar, al-hisanu mubtada, tawilun adalah khobar. Ya, bernakiro atau tanpa alif lam. Lalu nomor 3 ada kata bintu titik-titik goniyatun. Nah, ya, apa kira-kira anak perempuan titik-titik kaya raya? Ya, kira-kira apa Umar? Ummahat jawabnya apa? Anak perempuannya Abatun.
Midin. Nah, ada yang jawab Abbasun. Ya, saya dapati juga tuh tadi ya. Abbasun ya. Perhatikan Ummahat. Abbasnya betul, nggak ada yang salah. Harokatnya bintu Abbasin karena kepemilikan. Oh iya, Mudhaf wa mudhafun ilaih. Basin. Bintu anak perempuan. Anak perempuannya siapa ya? Oh, Abbas. Anak perempuannya Abbas Goniyatun kaya raya. Bintu Hamidin boleh. Bintul Mudarrisi boleh. Ya, ya. Berarti nomor 3 ini kita murojaah tentang apa? Mudhaf wa mudhafun. Ilaih. Kalimatnya sederhana. Ya. Nah, kalau kata Ummahat ya di kelas DAL itu ada yang sampai update status Ummahat. Ya, sertifikatnya diposting tapi namanya dihilangkan. Gitu ya. Lalu ada tulisan, ada caption. Ini ustadznya bikin soal ini sebenarnya mudah, cuman banyak apa namanya jebakannya katanya. Ya, banyak jebakannya gitu ya. Ya. Harus lebih teliti. Kalau belajar bahasa Arab itu dibutuhkan ketelitian, bukan tergesa-gesa. Ya, jauhi, hindari kalimat tergesa-gesa, kata tergesa-gesa. Ya, buru-buru ya. Nah, ini juga kita jauhi, kita hindari. Ya, sehingga kita tidak salah lagi kalau ingin menjawab. Ya, mungkin kita tahu teorinya, tapi terkadang kita lupa. Oh, ini maksudnya demikian, seperti itu. Ya, baik. Kita lanjutkan, Umat. Ya, pada bagian nomor 4. Tarjimi bil lughatil arabiyyah. Nah, ini banyak juga yang salah nih, Umat. Ya, nomor 4 ini. Yang Hamzah. Khadijah adalah anaknya dokter laki-laki. Kira-kira apa, Umat? Jawabannya. Khadijah tuh Dijatuh. Khadijah tuh pintu Tabibi. Khadijah tuh bintu nggak pakai alif lam. At-tabibi. Sahih. Khadijah tuh bintu tabibi. Ya, nah diktekan di sini. Oh, bintut. Khadijah tuh bintu tabibi. Tasdid Ya, Tabi. artinya bintu ya pakai nggak pakai alif lam. At-tabibi pakai tasydid toknya ya, pakai alif lam dan harokat akhirnya kasrah tabibi. Nah, itu bintu tabibi itu sama seperti tadi nomor 3 tuh. Susunan mudhaf wa mudhafun ilaihi. Nah, fahimtunna insyaallah. Amin insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Ya, bagian Mbak. Ini tangannya anaknya perempuan guru laki-laki. Agak ribet nih. Ya. Maka kalau kita mau menjawab pertanyaan ini, ya kata ininya dulu bahasa Arabnya apa ya ini. Pilihannya kalau nggak hada hadhihi. Lihat tangan. Tangan itu muzakkar muannas. 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 Berarti hadhihi. Betul tuh. Hadhihi. Tangan yadun atau al yadu ya. Lihat anak perempuan. Tadi apa tuh bahasa Arab anak perempuan? Bintu. Bintu berarti hadhihi hadhihi yadu. Yadu. Oh, yadu. Karena ada kata tangannya, adanya, berarti dia mudhaf wa mudhafun ilaih bentuknya. Hadhihi yadu bintil bintil kasrah ya mudhaf wa mudhafun ilaih bintil mudar Mudarrisat. kan laki-laki. Iya, al-mudarrisi. Jadi ya perhatikan di sini hadhihi, Maha tulis tuh hadhihi. Yadu tanpa alif lam. Binti nggak pakai alif lam tapi dia kasrah. Al-mudarrisi pakai alif lam harokatnya kasrah. Ya, itu bagaimana tuh penjelasannya? Nah, itu ada di buku Durusul Lughah.
di pelajaran mudhof wa mudhofun ilaih. Kalau nggak salah halaman 20-an ya, 23 atau 22 ya, pada nomor 12 ya, tentang aina masjidu Rasulillahi. Jadi ada susunan kepemilikan yang bertumpuk Umahat. Masjidu Rasulillahi. Ya, seperti itu. Nah, Umahat coba cek ya. Halaman 20 saya coba cek ya, halaman ya. Sudah dibuka bukunya halaman 29 Umahat. 29 nomor 12. Ya. Halaman 29 nomor 12. Halas sudah dibuka? Sudah, Ustaz. Iya. Di situ ada kata aina masjidu ya. Rasulillahi. Sama seperti yadu binti Bintil al-mudarrisi. Yadu itu adalah masjidu, binti adalah rasuli, ya Allahi itu adalah al-mudarrisi. Susunannya, kita bicara susunannya. Sama. Persis dengan nomor 12. Fahim tunna insyaallah? Iya, fahimna insyaallah. Ya. Baik. Ya. Selanjutnya, bagian jim. Ini mobil milik dokter laki-laki. Wah, ini mudah ini Umahat. Apa bahasa Arabnya Umahat? Hadhihi sayyaratut tabibi. Mudarisi. Kok mudarisi? Mudarisi Tobibi. Salah. Tabibi. Ya. Hadhihi sayyaratut Tabibi. tabibi. Ya. Itu jawaban pertama. Ada dua jawaban ya, Umahat. Itu yang pertama. Yang kedua, as-sayyaratu lit-tabibi. Hadhihi as-sayyaratu pakai alif lam, sayyarahnya. Lalu ada tambahan li dengan tambahan alif lam, lit-tabibi. Ya, betul. Ada dua, boleh tuh. Ada di kelas lain, di kelas A yang jawabnya sama ya. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi atau hadhihi sayyaratu tabibi. Ya. Yang satu susunan mudhof wa mudhofun ilaih, yang satunya lagi karena kemasukan huruf apa? Jar. Huruf jar lit tabibi. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya Umahat. Ya, ada nomor 5. At-tufahu titik-titik ladhidzatun. Tufah apa artinya tufah? Apel. Apel. Ada apa dengan apel? Jawabannya apa nih? Maka jawabannya fakihatun mumtaz. Masya Allah. At-tufahu fakihatun ladhidzatun. Jawabannya hanya satu ya, Umahat. Nggak ada jawaban lain. Fakihatun ladhidzatun. Ya. Nomor 6. Kenapa? Fakihatun ringan ya, lupa. Fakihatun buah. Buah. Apel adalah buah yang lezat artinya. Nah, ya. Berikutnya yang keenam, al-mirwahatu titik-titik fil ghurfatis shaghirati. Al-mirwahatu apa ini? Kira-kira Umahat. Ada yang jawabnya al-jadidatu. Syaratnya harus pakai alif lam dua-duanya. Dan kita sudah belajar juga ya, naat man'ut ya. Nah, subhanallah. Lupa kayaknya nih. Ya. Al-mirwahatut al-jadidatu. Boleh al-jadidatu. Al-mirwahatul jamilatu boleh. Fil ghurfatis shaghirah. Ya, kipas angin yang baru al-jadidatu, kipas angin yang bagus al-jamilatu boleh juga. Fil ghurfatis shaghirati. Kamar yang Kamar yang kecil. kecil. Ya.
sahih. Ya. Atau kalau ummahat apa namanya? Melirik ke kiri kan ada ya saghirah. Oh, tambahin aja al-mirwahatu saghiratu bisa juga. Ya, kipas angin yang kecil. Ya Allah, mudah ummahat. Tinggal mempermainkan kosakata aja yang ada di sini. Ya. Rakam 8, nomor 8. Bayyin lana ma huwa an-na'tu wal man'ut wa hati misalan. Alhamdulillah yang Anda lihat ya, yang Anda koreksi itu banyak sekali di antara umat yang sudah paham apa itu na'at dan man'ut, sifat dan yang disifati. Ya, dan berikan contohnya. Ya, kalau kita cerdas memahami makna na'at man'ut, kita lihat di bagian atas saja, ya kan? Al-mirwahatul jadidatu itu contoh na'at man'ut. Ya. Lain nomor 5. At-tufahu fakihatun ladzidatun. Fakihatun ladzidatun itu adalah susunan apa? Na'at man'ut. Ya, detailnya bisa dilihat di kitab Durus Suluk. Insyaallah paham. Mudah ya na'at man'ut ini. Ya. Baik, berikutnya pada nomor 9. Fatimatu fi Jakarta. Ya. Wa titik-titik fi Surabaya. Ini juga gampang, Ummahat. Ya, apa jawaban Ummahat? Zamiluha. Fatimatu fi Jakarta Wa Aisyatu fi wa Surabaya. Almi Di Surabaya. Surabaya. Di nama orang kan udah ada contoh Fatimah kan di Jakarta. Fatimatu. Nah, tinggal siapa nih yang ke Jakarta lagi? Ke Surabaya. Zainab misalkan fi Surabaya. Hamid misalkan fi Surabaya. Bebas jawabannya. Nama orang. Ya. Semuanya sahih insyaallah. Baik. Ya. Terakhir. Nah, ini terakhir nih banyak yang salah juga Ummahat. Ya, li titik-titik-titik wahidatun. Titik-titik su'ad. Ya. Aku memiliki titik-titik satu. Titik-titik namanya su'ad. Titik-titik su'ad. Ya, berarti apa? Li Li uktu Ukhtun. uhtun. li uktun. Oh, li Boleh li uktun. uhtun. Li bintun boleh juga. Hmm. Nama anak perempuan kan? Saya memiliki satu anak perempuan. Li Ya, uktun. punya anak 5, 1 perempuan gitu ya. Li uhtun atau li bintun wahidatun. Ya, Wahidatun. lalu Wasmu. Wasmu. ismuha atau wasmuha. Mu'ha. Wasmuha su'adu. Su'ad. Namanya adalah Su'ad. Wasmu. Ya. Jadi apa yang Ummahat tulis kalau salah hanya harokat itu dapat nilai juga Ummahat. Tenang. Ya. Kalau tulisannya yang kurang benar itu juga dapat nilai. Ya, intinya apa? Harus diisi dulu. Yang penting dijawab. Ada di kelas F tadi sore ya. Ada yang nggak jawab. Ya, nilainya jadi kurang bagus. Tapi alhamdulillah nilai yang diberikan dalam bentuk sertifikat itu adalah nilai gabungan dari tugas-tugas Ummahat. Ya, dari tugas-tugas Ummahat itu dihitung rata-ratanya dan digabung dengan nilai ikhtibar. Ya, jadi total nilai ikhtibar itu 60% yang diambil, nilai tugas itu 40% seperti itu. Ya, fahimtunna insyaallah. Fahimna Fahimna insyaallah. Insyaallah. Baik, hal min soal ada yang ingin ditanyakan Ummahat sebelum Ustaz, kita lanjut. nomor 9 tadi Ustaz artinya li bintun wahidatun terus li sa'adu itu artinya Su'ad itu nama orang. su'ad. Su'ad itu nama orang, nama kayak Fatimah, Zainab gitu ya. Li ukhtun. Saya memiliki satu saudara laki-laki, saudara perempuan. Li ukhtun wahidatun. Ismuha. Ismuha itu artinya namanya. Namanya. Namanya siapa? Namanya Su'ad. Ya.
Ya, Iya, naam namanya suara. Ya, nah, Ustaz. ya, ya, afwan, ya, ya, kita, ya, ada Ibu Erviani yang saat ini sedang putus-putus ya nyambung sinyalnya. Semoga Allah berikan kemudahan ya untuk Ibu Erviani. Ya, baik. Ada yang ditanyakan Ummahat? Maafi soal? Alhamdulillah kalau tidak ada pertanyaan ya. Baik. Selanjutnya untuk atau dalam rangka kita menguatkan ya niat kita dalam mempelajari ilmu bahasa Arab ini ya, kami ingin mendengar dan menyimak ya pendapat Ummahat di kelas E tentang seberapa manfaat ilmu bahasa Arab yang telah Ummahat dapatkan kurang lebih 1,5 tahun ini ya dalam kehidupan Ummahat, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kita sampaikan agar kita saling termotivasi ya. Di kelas yang lain kebetulan ya sudah dimulai dari hari Senin kemarin kan. Hari Senin kemarin itu udah ada kelas A dan kelas B. Ya, hari ini ada kelas F dan kelas E. Ya, kita minta pendapat dari kelas A, kita minta pendapat dari kelas B. Ternyata ya membuat kita terharu juga ya. Ya, di antara mereka manfaat dari ilmu bahasa Arab ini ya kebanyakan ummahat itu bisa lebih mudah untuk memahami Al-Qur'an. Bahkan ada yang sudah berjuang 6 tahun belajar ummahat, sudah merasakan ditinggal sahabat ya, itu rahmatullah ya. Ada di kelas bahasa Arab ini ada kurang lebih 3 orang ya yang sudah ke rahmatullah. Sudah Allah berikan ya yang terbaik di sisinya. Ya, ini jadi pelajaran juga buat kita bahwa ukhuwah silaturahim ataupun ukhuwah Islamiyah antar muslim itu ya sangat penting ya, seperti bangunan yang kuat di antara satu dengan yang lain ya. Kalau ada yang sakit kita pun akan bersedih, bahkan ada yang telah wafat kita pun juga akan bersedih ya. Nah, sehingga motivasi kita di sini adalah bagaimana kita belajar bahasa Arab untuk bisa lebih paham, lebih mengerti apa yang menjadi perhatian kita di dalam agama kita, yang semuanya menggunakan bahasa Arab, semuanya dari tata cara, dari sikap, dari pelajaran fikih, akidah, muamalah, sampai urusan ya yang mungkin terlihat remeh ya, bertetangga dan lain sebagainya, ternyata itu semua ada ya syariatnya dari Nabi SAW dan aslinya menggunakan bahasa Arab. Kalau kita nggak paham ya ini repot nanti di kemudian hari. Baik ya, kita coba dengarkan terlebih dahulu yang pertama yang bisa dibilang qadarullah Ra'isul Fasal tidak hadir ya, siapa Ibu Elvira ya. Kita coba dari Ibu Nur Hasanah dulu mungkin ya. Ya, seberapa manfaat ilmu bahasa Arab yang Ibu Nur Hasanah rasakan. Ya, kepada beliau kami persilakan. Maksudnya itunya ya Ustaz, apa namanya, manfaatnya. Ya, manfaat yang Ibu rasakan ya, meskipun kita baru seumur jarum ya belajar bahasa Arab. Ya, sudahkah ada progres manfaat ya yang kita bisa rasakan? Sedikit banyaknya. Ya, silakan. Ya, nama saja. Nama Ustaz Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan saja, anu juga lagi kurang sehat juga. Alhamdulillah sangat membantu ya Ustaz ya.
walaupun semua orang pasti Afan bilang kalau bahasa Arab tuh susah tuh, hanya anak-anak orang-orang yang di pesantren aja tuh dia bilang susah dibilang gitu. Maksudnya anak juga sudah berumur, makanya anak juga bilang bahkan untuk menulis pun kalau ada tugas tuh bisa berkali-kali, bisa waduh saya tuh susah. Tapi Nah, alhamdulillah kalau untuk kalimat kata-katanya atau kalimat-kalimatnya anak terapkan di anak. Alhamdulillah anak ngaji anak-anak tiap sore hari. Jadi Masya Allah. alhamdulillah bisa dipakai di anak-anak sambil sambil ceria gitu. Jadi anak alhamdulillah ingat. Terus alhamdulillah juga anak ikut program tahfiz itu juga Masya jadi Allah. sangat membantu. Makanya anak lebih suka kalau kalau ada tugas yang diambil dari Al-Qur'an, karena ini juz-juznya yang ini alhamdulillah itu cepat Iya, Masya Allah. menghafalnya. Jadinya kan untuk menulisnya juga masih walaupun menulisnya masih banyak yang dicoret-coret itu Ustaz. Tapi untuk yang untuk kesulitannya itu Ustaz, untuk dalam membuat kalimat mana yang mudhof ilaih apa-apa yang gitu yang untuk yang Iya, iya. itu aja Ustaz. Insyaallah Ya, baik, baik. mudah-mudahan pelan-pelan aja Ustaz ya, kalau banyak bertanya, banyak banyak anak sih itu enggak qadarullah, enggak mengeluh apa yang itu apa yang dikasih sama Allah, ya udah insyaallah anak akan berusaha gitu aja Ustaz. Naam, naam. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Ya, barakallahu fiki. Semoga Allah berikan keberkahan untuk Ibu Nur Hasanah dan keluarga. Ya, alhamdulillah dari apa yang disampaikan oleh Bu Nur Hasanah, ya, stigma negatif tentang belajar bahasa Arab itu masih banyak ya. Mindset kita ini yang menganggap bahwa bahasa Arab itu susah. Kalau susah, kenapa Allah gunakan bahasa Arab di dalam kitab sucinya yang terakhir? Ya, Nah, Ustaz. kalau iya kan demikian kalau kita berlogika ya. Kalau seandainya bahasa Arab itu susah, berarti orang yang belajar agama Islam adalah orang-orang yang pintar saja dong, ya. Orang-orang Nah, yang pintar saja yang mengerti. Kan ternyata kan nyatanya tidak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak akan membebani kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Allah Maha tahu, Allah Maha adil, Allah Maha mengetahui hamba-hambanya. Di akhir zaman itu, ya, pelajaran bahasa Arab itu sulit atau tidak, Allah Maha mengetahui. Ya, hanya saja yaitu tadi mindset kita beranggapan ini adalah pelajaran yang susah. Ya, padahal ya mudah. Buktinya apa? Ummahat tahu kan bahwa Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Berapa miliar manusia yang menghafal Al-Quran? Berapa juta orang yang hafizul Quran? Hafal 30 juz loh di dalam Al-Quran. Tahu tata letak baris kesekian, bagian kanan, kiri. Tahu, meskipun nggak tahu artinya, tapi dia bisa melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran, dan itu menggunakan bahasa Arab. Berarti kan bahasa Arab itu mudah sebenarnya, Umar. Kalau susah, tidak demikian. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa yang disampaikan oleh Ibu Nur Hasanah juga benar. Bahwa sedikit banyaknya kita juga harus bisa ya memahami ilmu bahasa Arab itu tujuannya untuk menjadi ilmu penunjang untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Bukan untuk bercakap-cakap. Ya, kalau untuk bercakap-cakap berarti tujuannya udah salah tuh. Tujuannya untuk pergi ke sana mungkin ya, Arab ya. Bukan di kelas kita, lain cerita. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Ibu Nur Hasanah. Berikutnya mungkin kepada Ibu Tina. Ya, pada beliau, ya, Bu Tina, kami persilakan. Iya, nah Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustaz dan teman-teman. Ya, kalau Ana sih memang manfaat sekali, akan amat manfaat, tapi tetap ada tapinya ya. Iya. Ya memang harus telaten, harus rajin. Tapi sangat amat manfaat. Jadi baca Quran bisa paham sedikit-sedikit gitu. Ngaji gitu kan artinya. Ya Masya Allah. Ya senang, cuman ya gitu Ustaz, memang harus sabar. Sabar terus menulis, Ana memang lemahnya di menulis itu, menyambung itu luar biasa. Tapi ya insya Allah berdoa terus, punya semangat aja, punya semangat sekarang. Iya, Insya iya. Allah. Masya Allah ya. Syukran jazilan kepada Ibu Tina ya. Semoga ini menjadi penyemangat buat kita semua. Ya, kesulitan apapun yang kita hadapi, selama berada di dalam menuntut ilmu Ummahat, di dalam kebaikan, ya kita nikmati aja. Wah ini kita sulit nih nulis nih, ya nggak apa-apa, kita sabarin pelan-pelan. Toh juga kita dapat pahalanya. Kalau mau buru-buru juga mau ngapain? Terkadang orang yang sudah paham ya ilmu bahasa Arab, ya terkadang meremehkan. Nah itulah diantara ya sebab seseorang itu Allah berikan pemahaman berbeda-beda. Ada yang pemahamannya sekian persen. Bisa jadi ya kita husnudzon aja kepada Allah. Kalau kita langsung paham, bisa jadi kita akan meremehkan. Ya, bisa jadi. Karena ya itu tadi, yang tahu kan Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan pemahaman kan Allah. Ya. Guru hanya wasilah aja, perantara. Siapapun gurunya, ya, cocok-cocokan. Ya, ada yang sama si guru fulan, sama guru fulan, ya, selama dalam koridor menuntut ilmu, maka silakan saja, ya, tetap bersungguh-sungguh seperti itu. Baik, kita lanjutkan kepada Ibu Yuna ya berikutnya, ya, pada beliau falyatafaddali masykurah. Ya, alhamdulillah, syukran Ustadz. Atas pengajaran selama 1,5 tahun lebih ini, alhamdulillah saya berterima kasih terutama sama Kak Tina nih yang udah mengajak saya untuk gabung di kelas E ini. Masya Allah. Jazakillah khairan Kak Tina. Semoga bisa istiqomah. Selama 1,5 tahun ini, alhamdulillah walaupun cuma sedikit, sangat sedikit yang saya bisa pahami, ya lebih kurangnya bisa paham sedikit-sedikit baca Al-Quran. Terutama ya untuk pelajaran kata tunjuk. Iya. Ya, Masya Allah. Kata tunjuk yang kecil-kecil ya, seperti zalika. Kalau untuk seperti mudhofun ilai itu saya masih belum kurang paham loh Ustaz. Sekarang waktu pernah belajar juga di kelas sama Kak kelas ini, sampai sekarang masih kurang paham gitu Ustaz. Baik. Jadi tetap kan bisa istiqomah sedikit terus. Ya, baik. Ya, baik. Wa jazakillah khairan ya. Alhamdulillah, terima kasih. Syukran jazilan kepada Ibu Yuna ya. Kita jadi mengetahui ya Ummahat, tingkat kesulitan dari pembelajaran kita itu yang mana saja, terutama kaidah ya. Kalau kita bicara kaidah bahasa Arab, bukankah kaidah bahasa Indonesia juga terkadang sulit ya Ummahat ya? Iya, ya. Kita belajar sastra Indonesia, ternyata selama ini kita bahasa Indonesianya masih belepotan gitu ya. Masih kurang bagus. Dan Ummahat juga harus tahu, ternyata orang Arab sendiri pun sama seperti orang Indonesia. Dia sudah dilahirkan dengan menggunakan bahasa Arab ya. Bahasa ibunya bahasa Arab, bahasa bapaknya bahasa Arab. Ketika dia sudah dewasa, dia harus belajar kaidah juga. Berapa banyak orang-orang yang meremehkan kaidah bahasa Arab sehingga kita tahu bahasa Arabnya juga belepotan. Orang Arab juga bahasanya belepotan Ummahat. Yang nggak belajar. Ya. Saya pernah dapati di media sosial ya, ada orang Palestina.
orang Palestina membaca Al-Quran siaran langsung. Ya tujuannya yaitu untuk bantulah ya, bantu orang-orang Palestina. Ternyata ketika membaca Al-Quran bahasanya belepotan, tajwidnya berantakan, ya, yang harusnya idgham biguna dibacanya jelas, ya, harusnya ikhfa dibacanya izhar, gitu ya. Ya, berarti dalam kaidah tajwid ini belum tentu bisa orang Arab. Ya, termasuk kaidah bahasa Arabnya. Makanya orang Arab itu kebanyakan amiyah bahasanya, bahasa pasaran. Kayak kita, kalau orang Betawi ngomongnya LG lu gue gitu ya. Bahasa pasaran tuh ya. Sampean gitu ya kalau orang Jawa, ya panjenengan gitu ya. Nah, itu bahasa-bahasa pasaran. Ya, jadi tidak perlu pesimis Ibu Yuna. Orang Arab sendiri pun juga belajar tentang mudhof wa mudhofun ilaih juga banyak yang salah. Banyak yang salah. Bahkan saya pernah waktu di Tanah Suci ya melaksanakan ibadah ya mampir naik bis gitu ya. Ternyata yang supir bisnya ini orang asli sana bisa bahasa Arab. Ternyata bahasa Arabnya bahasa Arab Amiyah. Ketika kita ngomong pakai bahasa Arab fusha, bahasa Arab baku, itu dikagumi oleh orang sana. Ini orang tampangnya orang Asia, orang Cina gitu ya, orang Indonesia, tapi kok bisa jago ya kaidahnya. Nah, itu kan luar biasa ya. Nah, apabila ummahat paham kaidah bahasa Arabnya, ngobrol pakai bahasa Arab yang kita pelajari kepada orang Arab sendiri, itu akan ada rasa kagum tersendiri. Bahasanya indah, bahasanya bagus. Nah, ini jadi motivasi buat kita. Motivasi buat kita. Apalagi bahasa Al-Quran. Ya, kalau bicara baru sedikit, ya memang 1,5 tahun, Umahat. Itu bukan waktu yang ya bukan waktu yang lama. Sebentar itu 1,5 tahun sebenarnya. Menuntut ilmu itu bukan 1,5 tahun. Ya, berpuluh-puluh tahun menuntut ilmu bahasa Arab ya. Imam Syafi'i aja sampai tua masih belajar bahasa Arab. Ya, masih belajar bahasa Arab. Ya, nah ini kan jadi perhatian ya buat kita semua. Dan ahli bahasa bukan dari Arab ternyata Umahat. Ini uniknya juga nih. Ya. Ahli bahasa itu bukan dari negeri Arab, Jazirah Arab. Tapi dari mana? Dari daerah pinggiran Arab. Contoh Mesir. Mesir itu pinggiran Arab, dia perbatasan. Ya. Nah, itu ahli bahasa banyak orang-orang Mesir. Orang-orang Irak perbatasan juga. Karena sebelahnya Iran. Iran itu bukan bahasa Arab. Ya, itu bahasa Faros, ya bahasa Persia udah beda lagi. Nah, orang Arab aslinya itu nggak banyak jadi ahli bahasa. Seperti di Yaman. Yaman itu pusatnya bahasa. Arab itu di Yaman. Lalu di Arab Saudi itu pusatnya bahasa Arab. Tapi tidak ada ahli bahasa ulama dari negeri Yaman yang menjadi ahli bahasa. Ya. Nah, ini uniknya ya. Kenapa ya? Itu tadi. Mungkin karena tingkat meremehkannya lebih besar ya. Kayak kita orang Indonesia, ahli bahasa biasanya dari luar ya, atau ahli bahasa dari daerah tertentu gitu ya. Daerah-daerah tertentu, daerah terpencil, karena kita belajar bahasa Arab belajar bahasa Indonesia buat apa? Toh juga kita udah bisa bahasa Indonesia kan demikian. Ya, ini jadi motivasi dan ini jadi evaluasi juga untuk kita semua bahwasanya memang yaitu kaidah ini perkara yang abstrak, tidak terlihat, kita tidak bisa membayangkan, tapi kita bisa merasakan. Kalau sudah dekat dengan bahasa Arab, ya kita akan memahami lebih dalam mudhof wa mudhofun ilaih itu apa. Dan kita coba menjabarkan lagi umahat lebih sederhana lagi. Kita coba lebih sederhana lagi. Ya, setiap evaluasi saya akan coba membuat formula tatanan bahasa yang lebih sederhana lagi untuk dipahami. Ya, karena yang kita hadapi ini adalah ummahat yang biasa megang penggorengan kan begitu ya. Yang biasa ngurus anak gitu ya. Yang biasa ngurusin suami gitu ya. Kita pahami, kita maklumi kondisinya seperti itu. Bahkan lebih sulit kalau boleh jujur ya ummahat.
ini antara kelas E aja ya, lebih sulit mengajar ikhwan ummahat dibandingkan ummahat ya. Ikhwan itu kita ada satu kelas ya, kelas ikhwan. Itu lebih sulit. Sulitnya apa? Dia cepat paham ya, cepat paham tapi cepat hilang pertama. Ya, rata-rata ikhwan itu. Yang kedua, pikirannya cabangnya udah terlalu banyak. Kalau ummahat kan cabangnya mungkin urusan situ aja ya. Rumah, dapur gitu ya. Kecuali kalau ada yang kerja gitu ya. Nah, ya itu dia. Itu jadi kesulitan dan waktunya ya, yang ikhwan itu waktunya susah. Kita setiap malam Sabtu ummahat. Tapi ada aja yang izin, belum pulang, lembur, keluar kota gitu ya dan lain sebagainya. Itu ujian, tantangan buat kita. Tetap kita jalan terus meskipun hanya 2 orang yang hadir, tetap kita jalan terus seperti itu. Ya. Baik, kita coba dengarkan berikutnya kepada Ibu Rina ya, Ibu Rina Rahmawati. Pada beliau kami persilakan. Nah, Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya selama ini tentang materi bahasa Arabnya yang sangat rinci, jelas dan pelan-pelan. Jadi saya rasa kalau untuk pemahaman materi, alhamdulillah bisa difahami dengan baik ya Ustaz. Cuma kalau saya sendiri kendalanya kurang murojaah untuk mufrodat mungkin Ustaz. Itu kalau saya sendiri. Dan selama 1,5 tahun belajar bahasa Arab ini, kalau saya pribadi merasa di usia 38 tahun ini Ustadz, meskipun dibilang sudah umur, tapi alhamdulillah masih ada kesempatan belajar ya Ustadz. Semakin ke sini merasa semakin, ya Allah kok semakin sedikit ilmunya ternyata, masih kurangnya banyak. Jadi insya Allah pengennya terus belajar, malah makin semangat insya Allah Ustadz. Insyaallah ya. Kalau untuk kesehariannya yang dulu biasanya ngaji baca Quran aja, kalau sekarang alhamdulillah rasanya kalau nggak sekalian baca tafsirnya itu kayak ada yang kurang gitu Ustaz. Jadi sambil ngajari anak-anak iya. Yang terasa banget kalau saya pribadi itu Ustaz, yang dulu kayaknya baca Quran tuh yang penting ngejar cepet khatam gitu Ustaz. Kalau sekarang enggak, saya pelan-pelan tapi tafsirnya harus saya baca gitu meskipun pelan-pelan. Dan nilai bonusnya lagi kalau saya pribadi kebetulan ini anak-anak 3 sekolahnya di sekolah Islam, meskipun di sini saya belum ketemu sekolah sunnah yang dekat rumah ya Ustaz. Tapi saya sama bapaknya anak-anak berusaha anak-anak sekolah di sekolah Islam. Saat anak-anak tanya pelajaran bahasa Arab, jadinya sekarang saya bisa bantu alhamdulillah Ustaz. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Iya, iya. Terima kasih banyak Ustaz. Miring mau bulat terus. Ya, baik. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiki. Terima kasih kepada Ibu Rina ya atas pemaparannya yang membuat kita termotivasi ya akan pentingnya ilmu bahasa Arab ini dan tetap ya bersungguh-sungguh untuk menjadi lebih baik. Baik. Yang terakhir mungkin Ibu Erviani, apabila memungkinkan ya. Kalau tidak usah ya Ibu Erviani. Ya, karena kondisi cuaca di sana ya sedang tidak menentu. Ya. Kalau kita melihat dari apa yang disampaikan, alhamdulillah ya ummahat bisa mengikuti sedikit demi sedikit, dan bagi ummahat yang sudah paham betul ya, kita berharap untuk lebih bersabar ya dengan pemaparan kami yang lebih sederhana dan pelan-pelan. Kita tidak mau ada yang tertinggal ummahat ya. Tidak mau ada yang tertinggal. Kita tidak mau di antara umat pindah kelas ke kelas F, kelas yang paling pertama, pemula. Ya, kita tidak inginkan. Kita coba untuk ini yang jumlahnya berapa orang sih? 7 ya? 8 ya? 8 orang ya? Kurang lebih ya. Ini kita jadikan sama-sama terus umat. Ya, kita jadikan sama-sama terus ya. Dan menjadi lebih baik lagi ya. Dan ini jadi motivasi buat kita juga ya, tentang pentingnya ilmu bahasa Arab ya yang ummahat paparkan. Di kelas lain itu sampai ada yang nangis ummahat karena ada teman yang meninggal kan. Kemarin itu ada yang meninggal. Ada 2 orang
ya yang meninggal dunia karena sakit ya. Nah, Dan ada yang satu saat ini sedang berjuang, mohon doanya Ummahat. Di kelas BA itu ada namanya Ibu Marianti ya, saat ini sedang di rumah sakit Fatmawati di Jakarta ya, dirawat karena kondisinya sedang kanker kayaknya stadium terakhir ya, sedang proses ya untuk bisa pemulihan gitu ya, sedang berjuang di sana, dan beliau minta doanya untuk Ummahat semuanya, mendoakan beliau agar beliau diberikan kesehatan, diangkat penyakitnya ya, Amin. dan diberikan pemulihan ya. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, baik ya. Baik, ini mungkin ya Ummahat yang bisa disampaikan ya. Dan saya juga ucapkan terima kasih ya, syukran jazilan wa barakallahu fikunna kepada Ummahat yang sudah bersabar juga ya dari pembahasan-pembahasan kita, dan bisa mengikuti ya secara bertahap ya. Nah, karena diadakannya Takhasus Bahasa Arab ini berawal di tahun 2017. Tujuannya itu ya memang untuk Ummahat di daerah Depok dulunya ya, offline Jawa Barat. Tujuannya agar Ummahat itu bisa mengerti ya pentingnya bahasa Arab untuk agama kita. Karena orang yang beragama Islam itu mau tidak mau harus bisa Ummahat bahasa Arab. Meskipun pasif. Kita bicara yang pasif. Ya, harus bisa. Ya, ketika baca Al-Qur'an tahu artinya, tahu maknanya, ada tafsirannya, ya, mengerti, itu sungguh luar biasa. Itu kenikmatan yang tiada tara Ummahat. Karena berapa banyak penyesalan yang datangnya terakhir, ketika di yaumil akhir mereka menyesal sejadi-jadinya. Ketika mereka menyesal, ya apa yang mereka sesalkan? Kenapa nggak dari dulu? Kenapa ketika masih hidup nggak ngeh tentang Al-Quran sebagai peringatan untuk umat manusia? Hadis Nabi, bahkan memperolok Nabi, menghina, istihza'u fiddin, mencela, penistaan agama, dan lain sebagainya. Ternyata penyesalan itu tidak ada gunanya nanti di yaumil akhir. Semoga kita semua terhindar dari perkara tersebut, dan kita diberikan oleh Allah ya kekuatan untuk bisa istiqomah di jalannya, dan bisa dipertemukan di kelas E ini, dipertemukan nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Amin. Alamin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin ini Ummahat yang bisa disampaikan pada pertemuan perdana kita. Tidak ada tugas, insya Allah kita mulai di pekan depan. Kita berjuang lagi di pekan depan ya, insya Allah. Ya, baik. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Kita akhiri dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.